Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar tentang materi PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda hari akhir. Di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, rukun dalam perbedaan. Nah, sebelumnya, kita sudah belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur dulu dan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat. Ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Jadi teman-teman, tanda-tanda kiamat kecil itu, nah, di antara tanda-tanda kiamat kecil yang nantinya ialah muncul banyak fitnah, kemudian banyak terjadi pembunuhan, perbuatan hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran, semisal zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan. Kemudian dicabutnya ilmu, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Juga minimnya kebaikan, jarang hujan, sering terjadi gempa, sering terjadi banjir, harga-harga barang melangit, kaum perempuan keluar dengan menanggalkan pakaian, atau juga berpakaian seperti telanjang. Nah, kemudian adapun tanda-tanda kiamat besar, pertama itu terbitnya matahari dari arah barat, kemudian langit berkabut, munculnya dabbah, binatang yang dapat berbicara dengan manusia, munculnya Dajjal, dan juga turunnya Nabi Isa bin Maryam, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan bahas tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Selanjutnya, langit berkabut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Dukhan ayat 10-11, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang dimaksud dengan Dukhan dalam ayat ini ialah kabut tebal yang memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, dan nantinya akan mengambil napas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di muka bumi selama 40 hari. Dan selanjutnya munculnya dabbah. Dabbah itu binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Dia muncul dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Dabbah itu mengabarkan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dabbah ini muncul di akhir zaman pada saat manusia telah mengalami kebobrokan.
dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan selanjutnya munculnya Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, tetapi juga bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Muncul beberapa hal-hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan sebagai ujian bagi manusia. Jika dia berkata kepada langit, hujanlah, maka langit pun menurunkan hujan. Dia berkata kepada bumi, keluarkanlah tanamanmu dan kekayaan yang kau pendam. Maka bumi pun mengeluarkannya. Dia dapat membunuh manusia lalu menghidupkannya kembali. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki, pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Sebab, jika dia hendak memasukinya, dia menjumpai malaikat yang menjaganya. Makanya dia kembali dan gagal. Dajjal itu kali pertama muncul di sebuah kota yang bernama Asfihan. Pada awalnya, dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Kemudian dia diikuti oleh orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, dan rakyat jelata. Dia berada di muka bumi selama 40 hari. Ada sehari itu bagaikan setahun, ada juga yang sehari bagaikan sebulan, ada juga yang sehari bagaikan sepekan, dan selebihnya hari-hari sebagaimana hari-hari biasa. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh dia, Nabi Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar ialah turunnya Nabi Isa bin Maryam. Al-Quran dan hadis-hadis telah menunjukkan hal ini. Seperti dalam surat Al-Zukhruf ayat 61 tadi. Nah, sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat itu sudah dekat. Terdapat beberapa hadis mutawatir mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang ini Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruhnya dan jasadnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tobariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi teman-teman, hari kiamat atau hari akhir, saat bumi dihancur leburkan dan umat manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, memang masih menjadi misteri dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran dan digambarkan kejadian yang akan terjadi di hari itu. Meskipun hari kiamat belum nampak, ada beberapa tanda-tanda yang merupakan peringatan bagi umat Islam bahwa kiamat sudah dekat dan tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Hikmahnya, dengan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semakin mengerjakan amal ibadah, jadi bertambah semangat, serta menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, dan tidak menunda-nunda dalam melakukan amal ibadah. Nah, adapun untuk proyeknya, silakan teman-teman tuliskan di buku tulis teman-teman 10 perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Setelah tuntas dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Nanti akan dikirim ke Google Classroom. Cukup sekian dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi